Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ustadz Suhada, babenya Pais. Nih jarang, sebenarnya sih sering ketemu, cuman kalau buat ngobrol gini kayak jarang banget. Jadi gini sih Ustadz, sebenarnya banyak banget pertanyaan di Instagram, di Twitter banyak yang nanyain lah, sahabat-sahabat Said Pais. Ini yang baru nih yang tadi ya, postingan tentang mubahala yang tadi siang, acara giat mubahala korban kilometer 50 tadi udah alhamdulillah udah berjalan lancar, cuman hanya pihak keluarganya aja. Oke, lanjut mempersingkat waktu. Ini Anda cuma mau mempertanyakan yang ada di Twitter nih Ustaz, tentang postingan Ustaz di Twitter tentang mubahala. Ini ada 3 pertanyaan aneh. Yang pertama, keturunan mereka kan nggak salah apa-apa, kok dibawa-bawa mubahala. Dan yang kedua, mubahalanya terkesan jahat sekali karena bawa-bawa keturunan mereka yang nggak tahu apa-apa. Nah, dan ini yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya apa sih tujuan mubahala ini? Jadi itu aja Ustaz, pertanyaan yang masih ngeganjel sama netizen nih, termasuk aneh juga sih sebenarnya, pengen tahu juga. Dari 3 pertanyaan ini mungkin Ustaz bisa jawab nih, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mubahala ini pertama ditujukan kepada para pembunuh, otak atau dalang di belakang pembunuhan tersebut, kemudian kepada semua yang terlibat di dalam pembunuhan ini, dan pendukung-pendukung dalam yang terhadap pembunuhan ini, yang mendukung pembunuhan ini, pembantaian 7 Desember ini, dan termasuk dengan orang-orang yang memegang jabatan di negara ini, baik jabatan di yudikatif, legislatif maupun eksekutif, yang mestinya mengadili atau berperan untuk tegaknya keadilan, khususnya di masalah pembantaian 7 pemuda Islam ini, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu semua termasuk di dalam orang-orang yang berarti berseberangan dengan 6 syuhada ini. Nah, kepada mereka lah sebenarnya mubahala ini disampaikan. Orang-orang tua korban ini, kepada mereka lah bermubahala mestinya. Tetapi kemarin yang kita undang memang dari pihak kepolisian saja, kemarin diundang untuk bermubahala oleh TP3, dan itu juga mereka tidak datang. Tidak ada yang hadir satupun juga. Kemudian kenapa sih kok bawa-bawa keturunan ketika di konten mubahalanya disebutkan akan membawa-bawa keturunan mereka semuanya? Ya, saya rasa itu adil. Kenapa? Karena di dalam mubahala juga disebutkan keturunan saya juga nantinya. Ya, jadi di dalam mubahala disebutkan bahwa apabila saya yang salah, maka kami keluarga korban beserta dengan keturunan kami ya dilaknat sama Allah. Ya, sama juga mereka juga begitu, juga adil. Kenapa bawa-bawa keturunan? Kan adil. Kecuali kalau di saya tidak sebutkan keturunan saya, juga berarti curang, ya kan? Kalau kalian yang adil, kalau kami yang salah, kalau pemuda yang salah, 6 pemuda muslim yang dibantai ini yang salah, kan kami dan keturunan kami yang dilaknat. Padahal Nabi Suhadat punya keturunan ya. Iya, satu. Nah, satu lagi, kenapa bawa-bawa keturunan? Lah, sekarang gini, 6 syuhada ini, nggak usah 6 syuhada deh. Putra saya, Faiz Ahmad Syukur, yang mereka bantai, yang mereka bunuh itu, kira-kira kalau tidak mati, kira-kira kalau tidak mereka bunuh,
punya keturunan nggak nanti? Dia seorang pemuda nih, umur 22 tahun. Punya. Iya, dia punya keturunan, punya cucu, punya cicit, punya anak. Dan seterusnya yang akan menjadi generasi penerus saya, penerus nasab saya. Dan sekarang mereka habisi dan mereka sudah tidak punya keturunan. Saya sudah nggak punya keturunan dari Faiz karena mereka sudah dihabisi sama mereka. Jadi wajar nggak kalau saya bawa keturunan mereka? Wajar. Iya wajar dong, gitu. Terus kenapa kok kesannya jadi kayak jahat banget gitu? Jahat keturunan ya. Jahat dari mana? Yang jahat siapa? Saya nggak jahat. Di sini penegakan keadilan. Ini tuntutan keadilan untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia terkait daripada kasus tragedi kilometer 50 ini, pembantaian ini. Bagaimana caranya ditegakkan keadilan? Nah, inilah tuntutannya. Bukan jahat, tapi ini adalah sebuah bentuk tuntutan kami dari keluarga korban. Dan kami rasa bukan jahat, ini adil. Menuntut keadilan itu bukan kejahatan. Menuntut keadilan itu adalah kewajiban, bukan kejahatan. Jadi kalau dianggap jahat, Anda salah besar. Kenapa? Karena yang jahat siapa? Nggak ada yang jahat di sini. Yang jahat adalah apabila para pembunuh, eksekutor, otak, dalang dari pembunuhan ini, orang-orang yang terlibat di dalamnya dan para pejabat yang mestinya bersikap tegas, bersikap mengadili, memproses kasus ini dengan sebenar-benar supaya tegak keadilan, tetapi mereka tidak proses. Sebenarnya kalau mereka tidak bertobat, mereka lah yang jahat kepada keturunan mereka. Kenapa? Karena mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan mereka. Kalau mereka tobat, selesai. Betul tidak? Jadi tadi juga ditanyakan katanya tujuannya dari mubahalah ini. Nah, itulah tujuannya mubahalah ini. Kami keluarga korban berharap, bertujuan mengadakan mubahalah ini sebagai bentuk dakwah kami kepada mereka. Dakwah itu ajakan untuk berbuat ma'ruf, ajakan untuk berbuat baik, ajakan untuk menegakkan keadilan dengan cara ya mubahalah ini. Inilah dakwah kami, amar ma'ruf kami kepada kalian, orang-orang zolim yang sudah membantai dan menyiksa sampai matinya, sampai terbunuhnya 6 syuhada ini. Jadi ini bentuk dakwah kami, mengajak kalian untuk menegakkan keadilan, itu yang pertama. Terus menyelamatkan kalian di dunia dan akhirat. Caranya bagaimana? Kami lakukan mubahalah ini supaya kalian bertaubat, kembali ke jalan Allah dengan syarat-syarat taubat, ya kan? Itu tujuan mubahalah. Iya, tujuan mubahalah sebenarnya itu, Bang Yayan, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dipandang sinislah. Penegakan keadilan bukan kejahatan. Penegakan keadilan ini adalah penegakan keadilan. Jadi tujuan mubahalah itu tadi ya. Jadi itu sih pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Itu berapa ribu retweet ya kan di Twitter mempertanyakan, aneh scroll ya, wajar lah, kepo ya kan. Ada pertanyaan itu aneh saring tuh, makanya aneh tanya ke Ustadz tuh gimana tentang pertanyaan 3 itu. Sebenarnya sih ngeganjel juga ya, kok jahat banget ya kan, tujuannya apa ya kan. Nah sekarang udah dapat penjelasannya nih dari Ustadz Suhadanya langsung. Jadi kalau lisan itu ada 2 ya, dalam bentuk lisan ucapan dengan lisan tertulis. Nah ya kalau di Twitter yang tertulis. Jadi ini penjelasannya, ini subuh ini kita udah dapat jawabannya. Jadi agak plong lah maksud dari mubahalah itu. Tujuan mubahalah itu sudah dijelaskan. Jadi itu aja saja subuh ini. Terima kasih Ustadz. Semoga manfaat buat kita semua ya kan. Semoga nih kelar semua lah ya kan, mubahalahnya juga sedang berjalan ini saat ya Allah. Itu aja, ada rasa cukup. Terima kasih sekali lagi Ustadz waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.